Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Situasi politik hukum dan keamanan selama setahun terakhir diwarnai berbagai peristiwa penting dan menjadi perhatian publik. Penangkapan buron kakap dan gelombang unjuk rasa pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mewarnai perjalanan 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap memasuki usia 1 tahun pada hari ini, Selasa 20 Oktober 2020. Dalam 1 tahun masa kepemerintahan itu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Situasi politik, hukum, dan keamanan selama setahun terakhir diwarnai berbagai peristiwa penting dan menjadi perhatian publik. Di antaranya pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Tak hanya itu, gelombang unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat juga mewarnai sejumlah pembahasan rancangan undang-undang termasuk yang terbaru Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Melihat kondisi politik, hukum, dan keamanan Indonesia saat ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah telah terus memperbaiki kinerjanya, salah satunya di bidang hukum. Mahfud menyebut penangkapan buron yang dulu sulit dilakukan, namun pada pemerintahan kali ini sejumlah buron kakap telah berhasil ditangkap. Kalau untuk internal pemerintah, beberapa yang sudah kami lakukan untuk bidang hukum misalnya yang dulu sulit dilakukan, seperti penangkapan buron Joko Chandra, Maria Pauline, kemudian kasus Jiwasraya kita ungkap dan semua pelakunya sudah dihukum seumur hidup gitu, dan banyak lagi lah yang coba kita usahakan. Menanggapi terkait penegakan hukum di Indonesia, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi P3, Arsul Sani mengatakan masih banyak yang harus ditingkatkan. Namun harus diakui ada peningkatan penanganan penegakan hukum dari kepolisian dalam menangani 2 kasus besar seperti kasus Joko Chandra dan Jiwasraya. 2 kasus itu, kasus Joko Chandra dan juga katakanlah kasus Jiwasraya, memang harus kita akui ya. Misalnya pada kasus Joko Chandra itu ada progres lah di kepolisian. Biasanya kan dulu-dulu lah ya, sebelum-sebelumnya ada kecenderungan kalau kemudian pelaku itu adalah pejabat internal dan segala macam, itu kemudian ada pembatasan. Nah, saya lihat di kasus Joko Chandra ini kepolisian lebih transparan, lebih juga menunjukkan keterbukaan ya kepada publik dalam proses-proses hukum terhadap pejabatnya. Gelombang penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga mewarnai peringatan 1 tahun masa kepemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ma'ruf mengungkapkan adanya kesalahpahaman dan hoaks yang berkembang di tengah masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Mahfud mengatakan pemerintah tidak melarang adanya protes yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, namun harus dilakukan tanpa anarkistis. Nah, hoax seperti itu lalu dimakan oleh orang yang tidak paham, dan itu yang kadang-kala menggerakkan protes-protes yang seperti yang sekarang kita lihat ini. Tapi tidak apa-apa, silakan aja, asal jangan anarkis gitu, jangan anarkis. Kalau anarkis ya kita tangkap gitu. Karena saya sudah memerintahkan kemarin ke jajaran Polhukam, tolong yang demonstrasi apakah itu karena tidak setuju atau karena tidak mengerti itu dilindungi. Tetapi yang anarkis, yang membawa panah, membawa parang, membawa bom molotov, membawa batu 1 mobil itu tangkap semua, saya bilang.
Menanggapi gelombang demo terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung kericuhan, Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya meyakini ada pihak dan kelompok yang memang ingin menciptakan keributan. Sebetulnya kalau kita bicara pihak-pihak yang ingin membuat keributan, kita bisa lihat dari berbagai hal ya. Satu bisa jadi kefrustrasian dalam kondisi sekarang. Kalau dilihat anak-anak tanggung tadi, saya tidak yakin punya motif politik secara elektoral misalnya. Arsul Sani mengatakan memang ada pihak atau kelompok tertentu yang selalu menganggap segala yang dilakukan pemerintah salah. Namun Arsul menegaskan kritik konstruktif terhadap pemerintah harus terus disampaikan. Pemerintah juga harus membuka lebih luas ruang partisipasi publik dan mendengarkan lebih baik aspirasi masyarakat. Tim Liputan Metro TV.